Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosmeilani dengan NIM 1903166. Di sini, saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap anak mengenai permasalahan perkembangan yang terjadi pada anak di lingkungan sekitar rumah saya. Untuk itu, silahkan simak video berikut sampai akhir. Yuk susun lagi. Di mana ini? No. Di dia. Di warna naon, Kak? Hijau. Bisa nggak? Dia warna naon, Kak? Mana warna hijau, Kak? Di warna naon? Merah. Apa? Merah. Ini warna apa ini? Orange. Kalau ini? Bukan. Ungu. Hijau. Ini Dino mau naik. Warna apa sih Dino? Hijau. Oh, ini warna apa ini? Kuning. Gimana ya? Sempit, Kak. Oh, hadiah. So, bukan. Hup, sudah. Tidak. Kita bongkar lagi. Ini warna apa, Kak? Biru. Ini? Merah. Iya, itu merah. Sama. Ini merah nih. Ini warna? Ini warna? Ungu. Ini? Hijau. Kalau ini warna apa? Ini warna? Pink. Pintar. Apalagi ya? Kalau si Dino warna apa? Hijau. Apalagi ya? Ini koper warna pink. Kalau baju kakak warna? Pink. Pintar. Apalagi ya? Ini motor warna? Merah. Dari video kegiatan bermain saya dengan anak, dapat diketahui bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan dalam berbicara atau speech delay. Speech delay atau keterlambatan bicara merupakan istilah umum yang merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Beberapa orang tua menganggap bahwa speech delay sebagai kondisi normal atau hal yang biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal, terlambat bicara jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan rujukan ahli bisa menjadi gangguan yang serius pada anak. Kurangnya pemahaman dan perhatian serius dari orang tua mengenai kondisi speech delay pada anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak di tahap selanjutnya. Orang tua perlu mendeteksi sedini mungkin pada saat usia 12-13 bulan, dan pada umur itu setidaknya anak mengucapkan tambahan 1-2 kata
selain kata mama atau dadah. Speech delay pada anak merupakan suatu gangguan yang perlu diperhatikan. Hal ini bukan sebuah diagnosa, melainkan sebuah gejala. Jadi, pada anak dengan speech delay itu adalah gejala awal dari beberapa macam gangguan. Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa anak bisa mengalami keterlambatan bicara. Berikut adalah faktor penyebab anak mengalami speech delay. Yang pertama, terlalu banyak menonton televisi atau handphone. Beberapa orang tua tidak sadar bahwa kebiasaan menonton TV pada anak bisa membuat anak mengalami keterlambatan berbicara. Tontonan televisi dan video dari handphone hanya bekerja secara satu arah saja. Jika selama ini anak terbiasa menonton televisi sendirian, dia hanya akan menerima informasi tanpa melakukan proses interaksi. Sebab televisi tidak menstimulasi anak untuk mencerna dan memproses interaksi. Akibatnya, anak tidak mengerti betapa pentingnya berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Ia hanya akan mengira bahwa komunikasi yang wajar adalah komunikasi satu arah, seperti yang ia dapatkan dari televisi atau video handphone. Yang kedua, minim interaksi dengan orang tua. Jadwal pekerjaan yang selalu menumpuk setiap hari membuat orang tua kesusahan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak. Hal ini sangat berpengaruh dalam kemampuan berbahasa anak. Orang tua yang jarang mengajak anak bercakap-cakap sangat mungkin membuat anak mengalami speech delay. Stimulasi dari lingkungan yang minim berakibat kosakata yang dikuasainya pun akan terbatas. Maka dari itu, sering-seringlah mengajak anak bercakap-cakap meskipun kata perkatanya belum sepenuhnya dapat dipahami. Faktor yang selanjutnya ialah gangguan pendengaran. Anak dengan gangguan pendengaran juga akan mengalami masalah pada percakapan. Gangguan itu membuatnya tidak bisa mendengar percakapan di sekitarnya. Hal ini otomatis akan langsung berpengaruh pada kemampuan bicara dan bahasanya. Gangguan pendengaran ini bisa terjadi karena trauma, infeksi, kelainan bawaan, infeksi saat hamil, atau pengaruh obat yang dikonsumsi oleh ibu pada saat hamil. Jika gangguan pendengaran adalah penyebabnya, maka segera kunjungi dokter anak untuk memastikan apakah anak mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Faktor yang selanjutnya ialah kelainan organ bicara. Kelainan organ bicara seperti lidah pendek, bibir sumbing, kelainan bentuk gigi dan rahang, atau kelainan laring juga akan berpengaruh pada kemampuan berbicara anak. Misalnya, anak dengan lidah pendek akan kesulitan untuk mengucapkan huruf T, N, R, dan L. Faktor yang selanjutnya ialah hambatan pada otak dan syaraf. Faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara adalah karena adanya gangguan di otak, khususnya pada daerah oral motor. Adanya gangguan ini akan menyebabkan anak mengalami masalah dalam mengolah suara. Lalu, gangguan pada sistem neurologis juga sangat mungkin menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Misalnya, anak yang mengalami distrofi otot bisa berpengaruh juga pada otot-otot untuk berbicara sehingga menyebabkan anak mengalami kesulitan memproduksi kata. Selain dapat mengakibatkan anak kesulitan berkomunikasi, speech delay juga berakibat pada sulitnya orang tua memahami keinginan anak. Bahkan, akibat lebih jauh, speech delay bisa berdampak serius. Anak akan sangat mudah untuk memiliki faktor resiko gangguan jiwa
seperti depresi. Itu disebabkan karena mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka mau. Bagi mereka, semua perasaan itu tidak nyaman, sebab mereka tidak bisa memberitahu atau mengekspresikan apakah mereka sedih, marah, ataupun kecewa, dan ini bisa berawal dari speech delay. Terkadang, ketika anak merengek atau menangis, orang tua akan cenderung memberikan apa saja yang ia mau asalkan berhenti menangis, termasuk memberikan handphone untuk ditontonkan sebuah video. Sebaiknya, ketika anak dalam keadaan seperti itu, yang tepat untuk dilakukan adalah harus adanya interaksi dua arah antara orang tua dan anak. Dengan interaksi dua arah yang semakin banyak, orang tua akan membantu perkembangan kosakata anak. Selain itu, kemampuan emosionalnya juga akan lebih berkembang. Orang tua bisa melakukan beberapa hal berikut untuk mengatasi speech delay pada anak. Yang pertama, sering ajak anak mengobrol. Mengobrol dengan anak merupakan salah satu terapi anak speech delay yang cukup efektif. Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan keakraban antara orang tua dan anak. Hal ini sebaiknya dilakukan sejak anak masih bayi. Ajak anak mengobrol kapanpun dan dimanapun. Misalnya, seperti mengajaknya untuk menyebutkan nama-nama benda yang dilihat, menebak warna, dan lain sebagainya. Saat mengobrol dengan anak, orang tua tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang. Cukup gunakan kalimat-kalimat sederhana yang mudah dimengerti anak, sehingga ia tidak kesulitan menjawab pertanyaan dari orang tua. Yang kedua, membacakan cerita. Salah satu cara mengatasi speech delay pada anak dapat dilakukan dengan membacakan cerita atau dongeng yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Hal ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya imajinasi dan menambah kosakata anak. Yang ketiga, batasi screen time. Karena seiring perkembangan teknologi, terkadang gadget atau handphone menjadi benda yang sulit sekali dipisahkan dari anak. Tapi ternyata penggunaan gadget yang berlebihan pada anak dapat menurunkan kemampuan bicara anak. Menurut para ahli, anak berusia di bawah 2 tahun sebaiknya tidak menggunakan handphone atau gadget dalam bentuk apapun, kecuali untuk tujuan video call atau panggilan video. Untuk anak yang berusia 2-5 tahun, penggunaan gadget sebaiknya maksimal 2 jam per hari. Itu pun harus di bawah pengawasan orang tua. Cara yang keempat ialah minum dengan sedotan. Terapi untuk mengatasi speech delay lainnya adalah dengan membiasakan minum dengan menggunakan sedotan. Minum dengan sedotan dapat membantu menguatkan otot-otot mulut anak, sehingga kemampuan berbicaranya menjadi semakin meningkat. Tapi jangan lupa, gunakan sedotan yang bisa dipakai ulang dan juga ramah lingkungan. Cara yang terakhir ialah konsultasi dengan dokter atau tenaga ahli. Ketika anak belum mulai mengoceh atau belum berkata apapun pada usia 1 tahun, sebaiknya orang tua membawa anak ke dokter spesialis anak atau psikolog anak untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi saya terhadap anak mengenai permasalahan perkembangan pada anak usia dini. Video ini diajukan sebagai tugas akhir mata kuliah permasalahan perkembangan pada anak usia dini yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Sumardi MPD dan Bapak Dr. Sima Mulyadi MPD. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.